Ayah Bunda, berjumpa lagi dengan kami keluarga Hore. Hore. Kali ini kita mau membahas apa ya? Bahas Sharing tentang pendidikan sih. Hmm. Pendidikan khususnya pendidikan anak. Cuman pendidikan overall secara umum. Tapi kita coba fokuskan dan titik beratkan ke pendidikan anak. Itu yang mau kita bahas hari ini. Terkhusus karena kami adalah keluarga praktisi homeschooling usia dini yang memang sudah menjalani, kami juga ingin membagikan pengetahuan dan pengalaman kami di bagian itu. Harapannya adalah bisa membuka wawasan ayah bunda semua juga bahwa yang namanya pendidikan, jalur pendidikan itu tidak hanya satu jalur saja, ada ternyata beberapa pilihan jalur yang bisa dipilih. Nah, bersamaan juga dengan kondisi saat ini yang di seluruh dunia sedang mengalami yang namanya pandemik, dan ini juga berefek kepada beberapa sisi-sisi kehidupan termasuk di pendidikan sendiri. Misalkan sekarang kan anak-anak yang bersekolah banyak yang akhirnya harus sekolah dari rumah atau bahasa kerennya school from home. Karena teman-teman juga banyak yang tahu bahwa kami memang sudah menjalankan homeschooling, banyak nih teman-teman yang nanya, oh gimana sih kalau homeschooling itu? Jadi mulai tertarik gitu ya. Terus enak ya kalau yang udah homeschooling jadi nggak bingung kayak kami gitu. Sekarang ini mulai bingung anaknya mau diapain gitu kan ya. Sekarang yang biasanya ada misalkan momen jeda, biasanya kalau anak sekolah biasanya kalau bahasanya tuh periode nafas orang tua ya yang di rumah gitu, terutama misalkan ibunya yang lagi di rumah gitu, biasanya kan itu ada periode jeda buat nafas. Sekarang 1 kali 24 jam terus 7 hari dalam seminggu gelundang-gelundung bareng sama anak nih, anak mau diapain lagi gitu kan. Mulai mungkin awal tuh masih euforia semangat ya, oh aku bisa nih nemenin anak, kayaknya seru deh nemenin sekolah anak dari rumah gitu kan, sampai akhirnya fase-fase mulai bingung nyari referensi. Pagi-pagi tuh udah hektik, harus cari referensi apa lagi ya hari ini, diapain lagi ya nih anak, sampai yang akhirnya udah nggak jelas, kegoleran aja mungkin seperti itu. Ada nih teman yang mungkin fasenya itu sedang baru saja mendaftarkan. Ini kan tahun ajaran baru mendaftarkan, tapi akhirnya karena pandemik ini galau juga gitu kan. Gimana ya, dimasukin atau tunda dulu? Kalau tunda nanti masuk SD-nya gimana? Apakah ijazah TK itu perlu sebagai syarat masuk ke SD? Kalau misalkan aku tarik dulu yang usia dini ini. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang nanya kurikulum dan lain hal. Nah, di sini kami ingin sedikit sharing pengalaman yang sudah kami jalani. Oke, berarti untuk yang pertama, apa nih alasan big why keluarga kami sampai mempertimbangkan dan memutuskan untuk menjalankan homeschooling ini? Kalau dari cerita pengalaman pendidikan Bapak Doni dulu, Ayah Doni dulu, seperti apa kira-kira? Dari aku dulu ya. Mulainya tuh dari apa ya? Keresahan pribadi sih kalau saya. Keresahan pribadi bahwa pendidikan formal yang saya jalani itu secara, saya nggak bisa bilang semua sih ya, cuman mungkin sebagian besar itu tidak terpakai secara efektif di kehidupan nyata gitu. Bahkan kenapa? Karena menurut saya pribadi, sekolah itu hanya ajang untuk mengejar prestasi. Tuh. Kami tidak berkaca sama prestasi orang lain, tapi kami melihat
sebenarnya gimana sih yang cocok gitu kan dengan latar belakang kami, dengan anak kami yang sikapnya seperti ini, istri saya yang sifatnya seperti ini, saya juga sifatnya seperti ini, dan apa yang kita percayai sih, lagi-lagi apa yang kita percayai gitu kan. Kami Kalau percayai. kita kan soalnya Ya, gitu. Apalagi ya. Jadi saya merasa itu pendidikan di sekolah formal itu yang dikejar itu hanya prestasi. Tuh. Walaupun sebenarnya prestasi kan nggak buruk, jelek enggak gitu kan. Bagus banget kalau memang diletakkan pada porsinya gitu. Tapi saya merasa ada sesuatu yang lebih deep deh dari hanya sekedar mengejar prestasi gitu. Kenapa sih kok saya melihat sekolah itu jadi apa ya? Jadi identitasnya seseorang gitu loh. Oh, saya lulusan A, oh saya lulusan B, oh saya lulusan C. seakan sekolah segalanya Seakan ya, sekolah pendidikan segalanya. yang namanya pendidikan itu ya sekolah gitu ya. Padahal harusnya ada yang lebih gitu menurut Gitu. saya. Nah, itu yang pertama. Contoh paling gampang dari hal yang pertama itu adalah banyak orang yang merasa bahwa si A ini sangat kompeten hanya dengan dia lulusan sekolah A, dia lulusan sekolah B. Bahkan di Twitter saya pernah lihat ada orang yang dibully karena dia mau ngomong seperti ini, saya tuh lulus di sekolah A tapi gaji saya cuma segini. Itu maksud Anda apa? Perusahaan Anda itu tidak menghargai saya loh. Kenapa jadi seakan-akan sekolah itu jadi identitas gitu. Jadi identitasnya dia gitu. Kenapa gitu kan. Bahkan di tempat saya sekarang itu juga ada hal-hal yang seperti itu gitu. Bahwa kalau anak saya itu lulusan dari sekolah A, maka oh anak saya ini adalah anak yang pintar. Enggak gitu kan sebenarnya cara berpikirnya. Itu dari si yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pendidikan di sekolah itu baik, bagus gitu kan. Cuman saya merasa kurang efektif aja gitu. Kurang efektif gitu. Makanya kami mencoba untuk menemukan formula yang terbaik gitu kan. Yang sesuai dengan misi pendidikan. Nah, misi pendidikan keluarga itu yang kita kejar itu kan sebenarnya pertumbuhan alami anak gitu kan. Anak itu biar tumbuh alami gitu, tumbuh alami, tidak terbuang waktunya terhadap suatu hal-hal yang menurut kami belum perlu banget gitu, belum perlu banget. Makanya tadi kami memutuskan untuk homeschooling. Apalagi ya, kalau dari kami sih gitu sih ya. Dari saya sih mungkin lebih tepatnya. Dari istri mungkin berbeda juga. Ininya sama, ya harus sama sih ya karena kami sudah merumuskan untuk menemukan jalan tengah dalam ya, kalau pendidikan. untuk keluarga gitu pasti kan. sama, cuman kan nanti punya alasan belakangnya. personal pribadi. Saya juga tumbuh di ya keluarga pada umumnya gitu kan. Maksudnya kami memang dididik, dibesarkan juga hasil cetakan yang namanya sekolah formal gitu kan. Dan sebetulnya juga kami bukan yang antipati juga, cuman kami seiring perjalanan gitu kan. Bahkan kami sampai di sini pun juga tidak lepas dari pengalaman hidup kami, salah satunya juga di persekolahan tadi. Nah, tapi kan manusia itu kan terus bertumbuh gitu ya, terus belajar, dan kami juga seperti itu. Untuk pendidikan itu pun kami merasa perlu update ilmu gitu. Terus seiring jalan kami membahas masalah persekolahan di lapangan seperti apa gitu kan. Kami ngerasa tadi kok kayaknya harusnya ada yang lebih dari ini deh. Ada sesuatu yang bisa, ya maksudnya pilihan tuh harusnya nggak hanya ini gitu. Harusnya ada pilihan yang lain, harusnya ada cara lain, dan kami mencari informasi itu. Nah, tujuannya untuk apa? Itu tadi ingin lebih memperbaiki kualitas
pendidikan di keluarga kami saja gitu, dan yang paling cocok tentunya kan udah dijelaskan sama suami saya tadi bahwa kami hanya ingin apa sih yang paling cocok gitu, yang terbaik untuk model keluarga kami ini yang seperti apa. Kami hanya ingin berusaha mencari model pendidikan yang kira-kira paling sesuai ya dengan pertumbuhan anak-anak kami. Dari situ barulah kami memilah dan memilih mana yang cocok dengan keluarga kami. Jadi di sini bukan berarti pro atau kontra antara homeschooling atau sekolah formal atau apa. Bahkan bisa jadi nanti seiring waktu kami pun bisa ganti jalur gitu kan. Maksudnya misalkan sekarang kami memutuskan oke, saat ini melihat kondisi kami seperti ini, anak seperti itu gitu ya, kayaknya sekarang yang cocok memang ini jalur homeschooling ini dulu gitu. Tapi ketika nanti seiring bertumbuh, kami fleksibel aja gitu. Kami akan berusaha mempersiapkan sih lebih tepatnya, mempersiapkan segala kemungkinan yang bisa memfasilitasi si anak ini untuk benar-benar bisa merdeka belajar. Itu sih, itu. Ya, pokoknya yang perlu digarisbawahi, tidak ada namanya satu unggul lebih dengan yang lainnya gitu. Tidak ada namanya homeschooling lebih unggul dari schooling biasa, atau yang schooling itu lebih unggul dari unschooling, karena ada juga kan orang tua yang mendidik anaknya tanpa sekolah gitu, tidak memperkenalkan dia dengan sekolah sama sekali, ya sudah gitu, dia tidak mengejar ijazah, dia bahkan tidak ke sekolah formal sama sekali, bahkan dia tidak kuliah, karena memang niatnya mereka seperti itu juga ada. Karena memang misi keluarganya tidak berkaitan dengan itu. Mungkin nanti ya lebih teknisnya kalau yang tentang itu. Jadi kesimpulannya, kami kenapa serius sekali mencari dan belajar tentang pendidikan anak ini, karena itu tadi, kami ingin benar-benar menjadi orang tua yang bisa membantu anak untuk menjadi versi terbaik dirinya. Itu kenapa itu tadi, kami perlu belajar dan menyiapkan wadah yang paling tepat lah ya, yang semaksimal mungkin bisa kami berikan agar anak itu benar-benar tumbuh menjadi insan kamil bahasanya ya, manusia seutuhnya, human being, manusia seutuhnya, dan ya manusia apa adanya seperti itu, biar bisa benar-benar jadi versi terbaiknya. Karena dari kami sendiri, dari cerita suami dan cerita saya sekilas tadi ya, kami merasa namanya pendidikan itu tidak identik sama dengan sekolah. Jadi sekolah itu hanya bagian ya, hanya bagian kecilnya saja untuk pendidikan itu sendiri. Sedangkan arti pendidikan itu masih luas gitu. Dan orang yang tersekolahkan dengan baik itu pun belum tentu terdidik dengan baik. Setuju nggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kami jatuh cinta dengan homeschooling? Sebenarnya ini sih ya, homeschooling itu masih kaitannya dengan home education. Home education lebih besar. Kalau homeschooling ini kalau dari pemahaman kami itu lebih ke sekolah atau tidak sekolahnya. Nah kalau home education itu kan pendidikan secara besarnya seperti itu ya. Kenapa kami tertarik dengan homeschooling dan dalam home education kami itu karena di sini itu kami merasa terfasilitasi untuk lebih merdeka belajar. Itu sih, karena sejalan ya dengan misi keluarga kami, bahwa kami ingin menjadi keluarga yang berdaulat dan merdeka dalam belajar dan berkarya itu tadi. Yang sekarang lagi tren ya di masa pandemi ini kan ada yang namanya istilah school from home. Apakah homeschooling itu sama dengan school from home? Enggak dong. Enggak. Jadi seperti apa? School from home itu kan masih ada sekolah di luar, tapi dia karena kondisi khusus membuat dia akhirnya belajar dari rumah, sekolah dari rumah. Jadi memindahkan sekolah ke rumah gitu ya.
sedangkan kontennya sama gitu kan ya. Sedangkan Oke. kalau homeschooling itu adalah yang membuat sebuah rumah itu jadi tempat sekolah, jadi tempat belajar, jadi tempat berkarya. Kalau di homeschooling, karena homeschooling itu adanya di rumah gitu kan, akhirnya orang tua tuh pasti lebih intens melihat anaknya. Oh, anaknya ini sebenarnya pengen apa sih? Anaknya ini sebenarnya kurang pendidikannya di mana, bahkan mungkin lebihnya di mana, yang harus kita tumbuhkan di mana, yang harus kita ya sudah biarkan dia nggak mampu di bidang itu ya sudah gitu. Kalau di sekolah pada umumnya yang saya tahu semua kan diasah, geografi diasah, fisika diasah, kimia diasah, Dan lebih ke akademis ya. dan lebih ke akademis gitu loh. Pendidikan karakternya mungkin ada, kayak misalnya harus kerjakan tugas, harus dikumpulkan, masuk pagi, harus ngomong baik dengan guru, berdiri, salam hormat dan sebagainya ada. Tapi Itu kayak menurut saya ya hal-hal kayak gitu itu kayak semacam aduh ekstranya. gimana ya, ekstranya gitu ya. Sedangkan kita kebalik ya kayaknya ya. Jadi justru yang akademis seperti matematika, belajar apalagi geografi, bahasa Inggris, bahasa apa yang intinya yang formal, yang akademis sekali itu justru ekstrakurikulernya di rumah. Dan hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian, manajemen diri, self manage-nya, manajemen emosi itu justru yang jadi bahan kurikulum utama ya kalau di rumah. Mungkin keraguan, bukan keraguan ya, saya agak susah menemukan kata-kata yang Takut pas. ini. Takutnya bukan takut sih, Ya, takut ya. bisa jadi Harus nanti juga. kayak anu loh apa ya, jadi tidak percaya dengan sekolah Enggak gitu. kan? Bukan Saya gitu. enggak seperti itu gitu ya. Kan enggak Kalau saya tuh saya di Indonesia ya khususnya itu belum menemukan kenapa sih sekolah itu didirikan gitu loh. Kenapa kok harus sekolah itu berjuang menjadi lebih baik, jadi menjadi sekolah yang lebih baik. Pendidikan itu dibangun, kurikulum dibangun tuh untuk apa gitu. Bahkan untuk universitas itu mereka melabeli dirinya entrepreneur university, multicultural university atau apapun university itu untuk apa gitu kan. Kalau saya masih nanggapnya itu sekolah formal pada umumnya itu hanya untuk mencetak prestasi ya kan, punya nilai yang bagus, punya ijazah untuk bisa bekerja, mencetak pekerja yang kompeten dan ikut orang supaya dia dapat gaji besar. Habis itu setelah dia dapat gaji besar dia bisa hidup enak gitu. Jadi goalnya tuh hidup enak dengan cara bergaji besar. Kalau saya nangkapnya gitu. Khusus untuk pendidikan itu tadi, coba deh kita balik ke di saat anak kita lahir gitu. Di saat anak kita, benar ini anak kita ya, bukan kami. Anak kita lahir gitu kan. Bagi orang Islam apa yang pertama dilakukan setelah anak lahir? Pasti mengazani, yang kedua iqomah gitu kan. Setelah anak lahir dari azani, diikomahi, terus habis itu kita apain? Kita didik dia, kita kalau sebagai ibu kita susu, kasih air susu ibu, sebagai ayah kita nyiapin, oh anak ini butuh baju, anak ini butuh apa gitu kan, sampai dia nanti sudah mulai tumbuh, dia akhirnya mulai mengerti ya kan, siapa A, siapa B. Nah, dari situ pendidikan nomor 2 adalah pengetahuan tentang orang lain gitu, pengetahuan tentang orang lain. Nah, pengetahuan tentang orang lain ini nanti berkembang lagi setelah dia mengetahui si A ini ayahnya, si B ini ibunya, si C ini mungkin saudaranya atau kakeknya dan sebagainya. Yang kita ajarkan apa? Le, jangan gitu. Le, gitu gak apa-apa. Le, kalau gitu menyakiti. Le, kalau gitu kamu membahagiakan orang. Kalau kamu gitu menyakitin orang. Itu pendidikan nomor 2, yaitu pendidikan akhlak. Nomor 1 tadi pendidikan iman. Yang ketiga baru pendidikan ilmu pengetahuan secara umum gitu. Kalau dia sudah dapat fitrah imannya, kalau dia sudah tumbuh, 2 itu nanti sudah kuat, yang ketiga ini pasti gampang. Yaitu apa? Pendidikan apa? Akhlak itu udah termasuk karakter loh ya. Karakter, terus kedisiplinan, karena itu termasuk akhlak, karakter. Nah, akhlaknya dengan baik gitu, maka fitrahnya untuk mencari ilmu pengetahuan itu bakal ngalir sendiri gitu. Saya pernah dengar quote, "Don't teach me, I love to learn." Itu harus punya 2 prasyarat utama ini gitu.
Nah, kalau kita ini ya meletakkan anak eh, lebih lebih dini ke sekolah gitu, keresahan saya ini dua hal. Yang pertama ini saya takutkan itu bisa hilang gitu, karakter, akhlak sama imannya gitu. Pendidikan iman dan pendidikan akhlak itu nomor satu di rumah, bukan di luar gitu. Nah, kalau terlalu cepat saya takutnya itu bisa jadi hilang. Itu makanya keresahan saya nomor 2 itu kayak gitu. Mungkin nomor 1 keresahannya tadi ya, masalah kurang efektifnya. Yang kedua itu ini gitu. Bahkan mungkin keresahan kedua ini yang lebih utama gitu. Makanya saya mencoba mengusulkan, udah deh, kami nggak ngerti nih detail homeschooling itu gimana, bahkan nanti anak bakal jadi seperti apa, tapi kami take risk, kita ambil risikonya bahwa nanti kita akan mungkin lebih capek mendidik anak gitu kan, karena tidak ada jeda di sekolah tadi. Jeda anak harus sekolah terus kita harus full-fullan sama anak, kita ambil risknya, it's worth it gitu loh. Worth itnya apa? Anak akhirnya ada di rumah gitu, anak ada di rumah, kita ngerti karakternya, oh anak ini kayak gini, terus kita atur gini. Bukan berarti nanti anak jadi kurang perhatian, kurang pergaulan ya, enggak. Nanti bisa diceritain sama istri saya. Oke, mendengar ceritanya suami tadi tentang kekhawatiran tentang kalau anak. Nah, ini karena kami nanti arahnya juga ingin sharingnya yang pendidikan anak usia dini, karena memang ini yang sedang kami jalani. Salah satu kekhawatiran tadi kan kalau anak terlalu dini dilepas keluar dan sekolah dengan lingkungan luar sebelum di dalam keluarga sendiri itu belum kuat. Nah, ini saya jadi ingat kisah cerita awal mula homeschooling itu sendiri. Jadi kalau teman-teman homeschooling pasti sudah kenal dengan the grandparents-nya pencetus homeschooling itu siapa? Yaitu bapak ya Raymond Moore dan istrinya Dorothy Moore. Jadi sepasang suami istri ini yang menjadi the grandparent of ini tadi, ide homeschooling. Nah, mereka mencetuskan ide homeschooling ini awalnya karena jadi berkisah ya saya di tahun 1970-an, kalau saya nggak salah ingat 60 atau 70-an, itu di Amerika sedang bersegera menyekolahkan anak, menitipkannya di pendidikan formal, itu tuh sedang jadi tren gitu. Jadi orang tua di sana itu merasa semakin cepat si anak ini masuk ke pendidikan formal itu akan semakin membuat si anak tambah cerdas, terus habis itu perkembangan otaknya semakin luar biasa seperti itu gitu. Padahal si dokter ini Bapak Raymond Moore ini dia adalah seorang dokter gitu. Akhirnya beliau menangkap keresahan ini dan melihat kondisi lapangan dan tahu efek-efeknya ke belakang seperti apa. Dari sinilah beliau dan istri mencetuskan dan menggaungkan suara untuk itu tadi, homeschooling, terutama untuk usia dini. Nah, kenapa? Karena si Bapak Raymond ini beliau membuat sebuah penelitian dan akhirnya juga menulis, dituangkan dalam bukunya dengan judul Better Late Than Early. Jadi di sini beliau memaparkan ternyata anak yang terlalu dini dimasukkan ke sekolah formal, terutama yang terlalu fokusnya kepada pendidikan yang berkaitan dengan akademis, ini mungkin secara sekilas cepat gitu ya, dia kelihatan memang duluan, misalkan bisa udah usia segini udah bisa baca, usia segini udah bisa tulis yang terkenal tuh kan biasanya itu ya, yang orang tua bikin calistung itu kan. Padahal ternyata ada efek di belakang yang menjadi bom waktu. Kenapa? Karena
eh, di usia dini itu bukan hal-hal yang berkaitan dengan kognitif ini yang harusnya menjadi pusat perhatian kita sebagai pendamping pendidikan. Bukan itu, tetapi justru yang utama adalah tentang perasaan, perkembangan perasaan dan emosi. Ini yang seharusnya menjadi fokus utama untuk anak usia dini. Apa efek sampingnya? Ternyata menurut dokter loh ya, menurut para ahli loh ya, bukan kami, bukan saya. Menurut para ahli itu anak-anak yang terlalu cepat disekolahkan sejak dini dan fokusnya itu tadi ya, yang digenjot itu otaknya, kemampuan otak itu nanti waktu dewasa mereka itu akan rawan justru terkena bullying, mudah terpengaruh gitu kan ya. Ininya loh, konsep dirinya rapuh. Sedangkan konsep diri ini adalah hal yang utama dibangun itu adalah saat awal-awal masa dia lahir. Kalau di bukunya Dr. Raymond Moore itu tuh justru usia 0 sampai 8 tahun itu disarankan di rumah. Kalau kita bicara konsep yang lain, misalkan Jean Piaget itu kan juga dia punya teori perkembangan. Itu sebenarnya mirip-mirip 0 sampai 7 tahun. Dan memang di usia awal ini seharusnya yang difokuskan adalah bukan dia cepat bisa baca, bisa tulis, bisa hitung, bukan, tapi bagaimana dia pandai melakukan belajar untuk pandai melakukan self management sih. Mengenali emosinya, dirinya, perasaannya gitu. Karena di sini basic trust itu dibentuk di usia awal ini, dan itu adalah peran orang tua. Itu peran utama orang tua. Ya tentunya orang tua perannya pendidikan selama ini pasti tanggung jawab di orang tua, tapi untuk basic, jadi 0 sampai usia sebelum prasekolah itu benar-benar kita membuat fondasi. Dan di sini bahkan Dr. Raymond Moore ini membuat quotes ya, beliau tuh bilang bahwa sebagus apapun kualitas guru atau pendidiknya anak-anak kita, sekeren apapun misalkan pengalamannya, terus kurikulum vitae-nya, riwayat pendidikannya, sehebat apapun itu tidak akan bisa sebagus, tidak akan bisa menandingi kalau orang tuanya sendiri yang mendidik anaknya. Dan ini sejalan banget ya dengan apa yang kami pelajari di dalam fitrah based education ya, yang sekarang kami pakai, bahwa di dalam Islam tuh begini sih, Allah itu tidak mungkin salah menitipkan amanah ke kita kan. Saya dapat anak ya, saya dan suami mendapatkan seorang anak, anaknya seperti ini, dia dititipkan, diizinkan Allah untuk berada di dalam rahim saya, tumbuh, terus lahir dan jadi anak kami, itu tentu tidak akan salah gitu. Berarti benar-benar Allah percaya bahwa kami mampu untuk mendidiknya dan bukan orang lain. Allah menitipkan kepada kami, berarti kami secara langsung dapat SK babysitternya si anak gitu kan ya. Jangan sampai jadi nggak pede. Nah itu tadi, kembali ke basic pendidikan, bahwa bagaimanapun yang namanya pendidikan itu tanggung jawab utama adalah dari keluarga, terutama orang tuanya. Sedangkan bicara tentang sekolah dan lembaga-lembaga yang ada di luar itu adalah hanya justru support kita gitu, support sistem kita dalam mendidik anak. Jangan sampai kebalik, pendidikan yang tadi itu jadi yang utama gitu, terus akhirnya kita hanya iya ikut aja deh, kami jadi pelaksana gitu. Nggak seperti itu. Kita kami keluarga dan ayah bunda juga harusnya punya pegangan dulu gitu kan ya, punya tahu visi
dan misi pendidikan keluarga itu mau diarahkan kemana, barulah kalau memang butuh support system, baru kita pilih mana yang sesuai dengan visi dan misi keluarga. Nah itu tadi, kalau dapat insight-nya tadi kan bicaranya berangkat dari keresahan. Oke. Tuh, terus selanjutnya, Aku dikit lagi ya. oh ya boleh. Di sini aku mau off dulu. Oke. Jadi sejak tadi kita mungkin ngobrolinnya tentang keresahan-keresahan. Sebenarnya masih berangkat dari keresahan gitu. Merasa nggak sih bahwa anak kita itu sekarang itu berada dalam porsi saling berlomba? Merasa nggak? Anak kita itu harus dididik menjadi A, menjadi B, menjadi C dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya merasanya seperti itu. Sekarang kayak gitu ya musiknya. Iya. Orang tua terlalu. Iya, karena secara tidak sadar di media pun ya, di media, di lingkungan sekolah pasti si A, CEO, entrepreneur, pengusaha sukses masih di bawah umur sekian. Si B mendapatkan gelar memenangkan kejuaraan olimpiade padahal umurnya sekian. Si C lulus S100, S1, S2, S3, S4, S5 padahal umurnya masih sekian gitu. Itu seakan-akan kita tuh kayak berlomba dan mendapatkan kebanggaan seperti itu. Karena itu gitu. semuanya orang tuh jadi kebakaran jadi iya, gitu ya, karena bawa itu. Salah satu efeknya adalah ke kita jadi sangat terburu-buru dan tidak menikmati tumbuh kembang anak. Nah, yang pengen saya garis bawah adalah mari kita menikmati tumbuh kembang anak. Itu adalah momen-momen yang tidak bisa kembali lagi. Dan apabila ada sesuatu hal yang miss, itu akan kita kembalikan ke fitrahnya itu dengan sangat susah. Gitu. Paling gampang gini, masalah fitrah iman. Iman anak kita sudah sangat melenceng, mereka sudah tidak punya kecintaan terhadap ibadahnya gitu kan. Aku ngapain sih kok sholat cuma nunggang, kenapa sih aku harus puasa, esensinya apa gitu kan, karena fitrah imannya tidak tumbuh gitu. Kami nggak mikirin sekolah waktu itu, kami cuma mikirin gimana caranya anak kami ini bisa sholat itu senang, puasa itu senang, karena image positifnya dapat gitu. Terus kedua, akhlak. Kenapa sih harus berbuat baik? Kenapa aku nggak nyakitin orang lain aja? Kenapa gitu? Kalau dia nanti sudah tidak punya sense untuk bertanggung jawab terhadap orang lain, sikap baik terhadap orang lain, itu bakal susah gitu. Nah, cara untuk menumbuhkan itu yaitu tadi gitu loh. Sebagai orang tua, kita nikmati pertumbuhan anak gitu. Kalau tumbuhnya itu dengan basicnya tadi berlomba-lomba, basicnya tadi kekhawatiran anak kita tertinggal dengan anak yang lain, anak kita nanti sukses baru nanti umur lulus S1 umur 35 misalnya kan. Sebagai orang tua gimana nih anak biasanya lulus S1 tuh umur 23, nih kenapa anaknya nanti umur 35, dan itu nggak ada masuk di kurikulum di berita manapun kan, lulus S1 umur 35 nggak ada, karena yang dikejar itu perlombaan gitu, menjadi the best university, menjadi the best school of the best, itu yang kita kejar sekarang. Dan bisa jadi biasanya anak jadi nanti kita pengen jadi the best of. Saya jujur tidak punya the best of apa-apa. Saya nggak punya sesuatu yang saya banggakan terhadap the best of itu tadi. Saya nggak pernah ranking pun cuma sekali. Itu ranking 2 itu kelas 2 SD. Udah habis itu nggak pernah ranking. Saya masuk sekolah, masuk kuliah juga IPK cuma 2, sekian gitu kan. Saya nggak pernah dapat dipanggil guru ke depan karena berprestasi, enggak gitu. Beda ya kita ya. Beda, istri saya dapat, saya enggak gitu kan. Tapi dari situ mungkin saya ditampar ya sama Tuhan bahwa bukan itu loh yang kamu kejar, sekolah itu dididik itu bukan itu gitu loh. Gini deh, coba kita balik ke kira-kira aja ke awal dulu. Sekolah itu didirikan tuh siapa yang bikin? Masyarakat kan. Ada sebuah masyarakat beradab awal dulu,
jangan industri dulu, awal dulu mungkin sebelum ada sekolah sama sekali, terus ada peradaban gitu kan. Ada peradaban nih, oh peradaban tentang manusia di sebuah tempat gitu kan. Oh ternyata terus berkembang nih, si peradaban itu membaca sebuah buku, terus punya pengalaman tentang fisika, kimia, biologi. Si A punya kemampuan fisika, si B kemampuan kimia, si C kemampuan ini itu kemampuan filsafat gitu kan. Terus pasti nanti si masyarakat itu rembuk, gimana ya caranya ya supaya si A itu bisa menularkan, menginspirasi tentang fisika ke lingkungan kita. Akhirnya pasti mereka rembuk, oh kita bikin deh sekolah formal supaya anak kita bisa ngerti ke situ. Dari situ awalnya. Jadi bukan guru nyari murid, tapi murid nyari guru. Pokoknya intinya sekarang pendidikan di sekolah itu kalau mau balik ke asalnya, minta tolong untuk menghilangkan potensi-potensi menjadi be the best gitu. Tadi saya sudah ngomong tentang iman sama akhlak. Sekarang yang ketiga itu tentang ilmu pengetahuan. Yang bisa melenceng dari keinginan orang untuk belajar tentang ilmu pengetahuan adalah seorang anak itu tidak punya keinginan untuk belajar. Saya baru baca buku belum selesai tentang growth mindset sama fixed mindset. Growth mindset itu adalah paling gampang, ada seorang anak yang kalau dikasih tantangan berat itu dia tambah excited. Ada seorang anak dikasih tantangan berat dia nyerah. Gitu. Kenapa? Gitu. Nah, kalau orang tua tidak bisa menemani anaknya sampai anaknya itu punya pemikiran growth mindset seperti itu, sang anak menurut saya bakal kesulitan untuk belajar gitu di pelajaran apapun gitu. Nah, akhirnya keresahan itu membuat saya tambah mantep bahwa karena saya bisa kontrol sendiri kan anak saya. Oh, anak saya ini supaya dia punya daya juang untuk belajar, untuk menggapai sesuatu hal, ya saya didik dong gitu. Saya didik, saya temani gitu. Saya tahu kondisinya kayak dia gimana, dia sukanya di mana, tidak sukanya gimana, kenapa sih dia kok nyerah gitu, kenapa sih kok dia yang ini, kenapa kok tanpa saya kasih dorongan pun jalan sendiri gitu. Nah, bagi saya bisa mengontrol itu secara penuh kalau saya menerapkan homeschooling gitu. Saya yakin nanti kalau growth mindset sudah dapat, anak saya sudah memiliki growth mindset, berkembang sendiri, akhlaknya sudah baik sendiri, imannya sudah juga sangat kuat, mau belajar apapun bisa, mau ke sekolah sehebat apapun bisa, mau kuliah di manapun pasti bisa gitu. Tinggal kita jadi super sistemnya aja gitu kan. Mindset, it's all about mindset menurut saya. Akhlak, iman, pendidikan gitu, pendidikan ilmu pengetahuan. Nah nanti tumbuh kembangnya gitu. Pokoknya terakhir, saya tidak mengunggulkan homeschooling daripada yang lainnya. Saya juga bukan saklek, saya pasti fleksibel. Di tengah jalan tahu anak saya nanti pengen sekolah SMA di mana atau SMP di mana, it's fine gitu loh. Kita coba, kita tanya tuh, oke, Dok, kenapa kamu kok pengen sekolah? Oh ternyata gini ya, karena sekolah itu mensupport saya dalam bidang ini, yang dimana kalau saya nggak sekolah saya nggak dapat support nih, atau mungkin supportnya lebih hebat kalau saya masuk sekolah ini. Oke, nggak apa-apa, kita kerjakan bareng, kita cari jalannya bareng. Oke, bonding sama anak pasti kuat kan, karena kita ada terus gitu. Orang tuanya nggak ada dia bingung, anaknya nggak ada orang tua bingung, bondingnya udah ada gitu. Anaknya emosi, kita ngerti emosinya kenapa, orang tuanya emosi, anaknya juga ngerti kenapa. Bonding itu loh, bonding deep, meaningful relationship-nya itu yang bisa kita kuatkan yang bisa kami kuatkan kalau kami menerapkan home education itu tadi. Mungkin itu. Aku izin off dulu. Oke, terima kasih.